Indonesia. Perkenalkan, nama saya Skolastika Rimobate, calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Ngada. Di sini saya bersama rekan sejawat saya. Perkenalkan, nama saya An Maria Rediwoso, biasa dipanggil Ibu An. Saya di sini dipercayakan untuk mengasuh mata pelajaran matematika di kelas 11. Jadi, di sini kami berdua akan melakukan percakapan pra-observasi kelas. Selamat siang Ibu An. Siang. Apa kabar hari ini? Baik, Ibu Astin. Oke, luar biasa ya. Jadi Ibu An, sebelum kita melakukan observasi kelas, saya akan melakukan percakapan pra-observasi bersama Ibu An. Jadi tujuan kita di sini adalah mengetahui, saya sebagai supervisor akan mengetahui tujuan pembelajaran, kemudian area pengembangan yang hendak dicapai, dan strategi yang disiapkan nanti pada saat proses kegiatan belajar mengajar di dalam kelas. Jadi begini Ibu An, kapan kira-kira waktu pelaksanaan kegiatan belajar mengajar yang sudah direncanakan? Oke, terima kasih Bu Astin. Rencana saya untuk mengajar itu besok, itu di kelas 11 A2, itu di jam 7.15 sampai 9.30. Tujuan pembelajaran yang ingin dicapai untuk besok? Oke, untuk tujuan pembelajarannya itu saya mengharapkan atau siswa dapat menentukan fungsi invers. Begitu ya Ibu. Kemudian kira-kira area pengembangan yang ingin Ibu capai dalam pembelajaran? Oke, Ibu Astin, untuk area pengembangannya itu saya mengharapkan siswa itu menemukan sendiri cara atau langkah-langkah untuk menentukan fungsi invers. Untuk fungsi invers untuk kegiatan pembelajaran besok tuh Ibu Astin, itu ada dua bentuk. Bentuk yang pertama itu fungsi AX tambah B, yang kedua itu fungsi AX tambah B per CX tambah D. Itu jadi siswa bisa menentukan dua bentuk fungsi itu. Oh, luar biasa ya. Jadi besok tuh siswa benar-benar yang menemukan sendiri dengan bimbingan dari Ibu An. Ya. Oke, luar biasa. Kemudian Ibu, saya ingin tahu juga kira-kira strategi apa yang disiapkan. Oke, Ibu Astin. Model pembelajarannya, metode, dan lain-lain. Oke, untuk model besok, model pembelajaran saya, besok saya menggunakan PBL dengan strategi yang saya gunakan itu diskusi kelompok. Mereka dalam kelompok yang saya bentuk besok itu terdiri dari 3-4 orang. Gitu ya. Jadi kelompok kecil. Kelompok kecil supaya mereka saling berbagi, untuk menemukan, saling memberi penguatan sehingga mereka bisa menentukan fungsi invers itu. Oh, begitu. Kemudian kira-kira strategi pembagian kelompok bagaimana Ibu? Apakah sesuai dengan kemampuan atau berdasarkan jenis kelamin atau bagaimana? Oke, ini untuk pembagian itu kelompok besok ada siswa yang mampu saya tempatkan di setiap kelompok supaya bisa membantu kelompok dan anggota kelompoknya. Salah satu siswa yang mampu yang selama ini saya amati siswa yang mampu, jadi saya bagi di setiap kelompok. Nanti untuk siswa yang lain berdasarkan misalnya urutan mereka duduk itu, jadi 1, 2, 3, habis itu yang dapat nomor 1 mereka ke kelompok nomor 1 nih, dengan yang mendampingi mereka teman sejawat itu yang lebih mampu itu mereka tempatkan di setiap kelompok. Misalnya kelompok 1 ada 1 teman yang mampu, kelompok 2 ada 1 teman yang mampu, dan kelompok 3 dengan 1 teman yang mampu. Begitu ya Ibu. Oke Ibu, terima kasih banyak. Saya kira itu ide yang sangat luar biasa. Jadi saya mengucapkan selamat melakukan kegiatan pembelajaran. Besok nanti kita bertemu di dalam kelas ya. Kelas 11 A2. Iya. Oke Ibu. Oke Ibu An, terima kasih banyak. Terima kasih sama-sama juga. Oke, semoga berhasil besok. Terima kasih. Jadi demikianlah Bapak Ibu guru hebat di seluruh Indonesia percakapan pra-observasi kelas kami. Dari saya, Ibu Skolastika Rimobate bersama rekan sejawat saya, Ibu An Maria Rediwoso.
Sekian dan terima kasih. Selamat pagi, silakan duduk. Mari kita bangkit berdiri, kita memulai pelajaran. Sekalian, mari kita menyatukan hati dengan kita berdoa. Dalam nama Bapa, Bapa dan Putra dan Amin. Ya Bapa dalam surga, puji dan syukur kami aturkan kepadamu atas berkat dan perlindunganmu dari malam tadi hingga pagi hari ini. Mari sekarang kami mengikuti pelajaran kami sebagai pengajar dan pengajar bimbingan kami agar kami dapat melaksanakan kegiatan mulai pagi hari ini dengan lancar. Namun yang kudus kau akan puji kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tujuan pembelajaran kita yaitu menentukan fungsi inversi. Untuk fungsi inversi yang kita mau belajar hari ini itu ada dua bentuk. Yang pertama itu fungsi inversi itu bentuk untuk fungsi berbentuk AX tambah B. Fungsinya fx sama dengan AX tambah B. Oke. Bentuk yang kedua itu fx sama dengan AX tambah B per cx tambah D. Berikut ibu ulangi sekali lagi tentang kesepakatan kita. Karena dalam pembelajaran itu ada beberapa sikap yang harus kita nilai. Baik itu saat berdiskusi, saling menghargai dalam teman dan kelompok, dengan teman kelompok lain kita saling menghargai. Salah satunya itu adalah menghargai guru. Kesepakatan kita itu menghargai guru dan teman yang sedang berbicara. Tanggung jawab, disiplin, berpikir. Supaya bisa menjaga proses. Di sini masih bisa. Dengan video yang ada, link yang ada itu perhatikan. Nanti jangan suka fungsi mana? Oke, dari sini kita kembali dengan cara saya dan belakang itu perhatikan teman, menghargai. Tidak ada yang mencatat, tidak ada yang buat yang lain. Silakan. Selamat pagi kita semua. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami pada pembahasan AX tambah B. Baik, yang nomor 1, soalnya buatlah dua fungsi linear yang berbeda yang berbentuk fx sama dengan ax tambah b. Yang pertama, jadi hasilnya f inverse sama dengan x kurang 6/3. Itu bagian pertama. X tambah 6. Ada Dari baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini saya mau bertanya hasil dari fungsi inter teman dari teman kelompoknya Putri itu x kurang 6/3. Dari saya mau tanya x kurang 6/3 itu dari mana? Kan x sama dengan y kurang 6/3. Jadi kita kan awalnya itu kita mencari inverse x toh. Jadi kita gantikan y itu diganti jadi x sama dengan inverse x sama dengan x kurang 6 kurang 6/3.
semua. Pagi. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Di sini kami akan menjelaskan hasil diskusi kami pada kelas kami. Jadi baik teman-teman, di sini kami membuat dua fungsi linear dan dua fungsi linear yang kami. Lalu langkah yang kedua, ubah fx yang di sini menjadi y sama dengan 6x kurang 2. Sedang kami mungkin ada pertanyaan dari teman-teman, kami persilakan. Pada ini kami persilakan. Teman-teman, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Perhatikan dulu. Di sini sama bertanya, menurut yang kami dari video, yang variabel 2 itu hasil akhirnya tuh punya variabel inverse f inverse x sama dengan min 2x tambah 2 per 2x kurang 6. Sebenarnya tuh Kasih atas pertanyaan dari Ellen. Di sini saya mau menjawab mengapa di sini semua x, sedangkan Ellen yang melihat di video bahwa diubahnya hanya x, y selangkah. Dan di sini kami mengikuti langkah di kertas yaitu. Di sini saya mau bertanya, tadi teman-teman dari kelompoknya Mediana jelaskan 2x tambah 2xy tambah 2y sama dengan 4x tambah 2. Terus dari situ, langkah dari situ kalian menjelaskan bahwa Mengelompokkan loh. Jadi di sini tadi saya menjelaskan bahwa ini variabel x itu dikelompokkan sama, berarti ini kan dua ini memiliki variabel x, berarti otomatis y ini kan memiliki variabel x, jadi kelompoknya sama dengan x ini 6x. Pertanyaan dari kelompok lain? Kalau pas kita beri tepuk tangan untuk kelompok, tepuk tangan untuk diri kita masing-masing. Bentuk yang pertama bagaimana tadi? AIFX sama dengan AI sama B. Dengan langkah-langkah kerja yang pertama tadi apa? Langkah kerja yang pertama apa tadi? Buat jaga fungsi linear. Langkah kerja untuk menentukan berapa fungsi kita ubah fungsi fx itu tadi yang awalnya dalam bentuk fx kita ubah lagi fx itu dengan y karena fungsi itu fx sama dengan y kita ubah hanya fx. Kalau di soal nanti dia ibu beri kesempatan 15 menit untuk menyelesaikan soal. Tidak lama. Untuk pertemuan berikut, ibu beri tugas Anda di rumah belajar kembali bagian kedua. Ingat, belajar bagaimana dengan metode hari ini diskusi. Sangat bagus. Untuk diskusi sangat bagus. Bagaimana untuk kelompok? Seperti ini? Oke. Ibu minta Justin untuk pimpin kita dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih banyak dan Siang, salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat di seluruh Indonesia. Saya Skolastika Rimobate, calon guru penggerak angkatan 11, dan bersama rekan saya Ibu Ann Maria Redi Woso dan Ibu pengajar praktik. Hari ini kami akan melakukan percakapan pasca observasi bersama rekan sejawat saya. Jadi Ibu Ann, selamat siang. selamat siang. Apa kabar hari ini? Baik. Kita akan melakukan percakapan pasca observasi kelas
Jadi berdasarkan hasil observasi yang telah kita lakukan, di sini saya ingin mendengar bagaimana refleksi dari Ibu An selama melakukan pembelajaran. Baik, terima kasih atas waktu yang sangat baik ini. Terima kasih banyak Ibu Astin yang telah membantu observasi saya untuk melihat kegiatan pembelajaran. Dari hasil refleksi saya, terus terang ini ada beberapa kekurangan yang saya temukan sendiri dari hasil atau dari kegiatan pembelajaran. Misalnya yang pertama, saya kurang menumbuhkan atau kurang memberi dukungan kepada mereka untuk percaya diri terhadap kemampuan mereka sendiri. Nah, yang kedua itu misalnya dalam pembagian kelompok. Pembagian kelompok sedianya misalnya yang punya kemampuan lebih mereka dikelompokkan di satu kelompok, yang maksudnya yang masih pas-pasan di kelompok yang sama, yang kurang di kelompok yang. Tapi di sini saya masih membagi kelompoknya. Dalam satu kelompok ada yang mampu, ada yang belum mampu. Jadi kelihatannya anak yang kurang mampu itu masih takut atau minder untuk menyampaikan pendapat mereka. Masih minder, masih takut salah. Jadi karena masih bagi mereka dalam yang ada yang kelompoknya lebih, ada yang mampu kemampuannya lebih, jadi mereka masih minder dalam menyampaikan apa yang potensi yang mereka miliki, terutama dalam materi fungsi invers itu. Jadi mungkin itu yang bisa saya refleksi dari kekurangan saya. Oke Ibu, terima kasih banyak Ibu An. Kemudian mungkin masih ada lagi tentang bagaimana keterlibatan siswa, keaktifan siswa di dalam kelas. Oke, untuk keterlibatan siswa dari penglihatan secara umum itu siswanya aktif, siswa aktif. Hanya masih ada 1-2 siswa yang istilahnya kurang aktif, mungkin dengan tadi masih minder, masih takut dengan jangan-jangan apa yang dia sampaikan keliru. Jadi ada beberapa saja. Bagaimana menurut Ibu An kira-kira penerapan disiplin positif pada saat proses pembelajaran? Oke, untuk penerapan disiplinnya kami sudah ada kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas itu lebih dengan menghargai sesama. Bagaimana kalau teman sementara omong kita hargai, guru sementara omong kita hargai. Terima kasih banyak Ibu. Kira-kira dari rating 0 sampai 100, Ibu bisa memposisikan diri Ibu An itu di poin berapa? Oke, untuk dari saya mungkin ya 80-an atau kalau tidak 81, karena saya merasa bahwa masih yang perlu harus saya belajar, masih banyak yang perlu saya pelajari. Misalnya contoh pembagian kelompok. Kemudian apa rencana selanjutnya yang mau Ibu An buat untuk mencapai poin dari yang 81 bisa naik ke 100 misalnya? Oke, untuk yang pertama tadi untuk mau tingkatkan level itu, misalnya saya lebih tegas lagi tentang kedisiplinan dalam artinya kesepakatan kelas itu, supaya lebih mereka menghargai, supaya mereka mendengar apa yang dijelaskan, mereka bisa koreksi. Misalnya yang teman yang menjelaskan keliru, mereka bisa koreksi, mereka bisa saling menguatkan. Yang berikut yang kalau pembagian kelompok tadi, pembagian kelompok saya berusaha dan saya berdasar refleksi, mungkin masukan-masukan dari teman-teman, ini masukan dari Ibu Astin. Jadi setelah observasi itu ada masukan. Jadi terima kasih Ibu An. Jadi tindak lanjutnya nanti lebih banyak untuk kira-kira bisa berbagi, berkolaborasi dengan teman lain yang observasi selanjutnya ya, untuk dalam terutama penerapan disiplin positif dan strategi pembagian. Oke,
Jadi di sini saya minta masukan dari Ibu pengajar praktik. Oke, terima kasih. Salam dan bahagia untuk kita semua. Yang saya banggakan Ibu Asti sebagai calon guru penggerak angkatan 11 di sini selaku observer ya dalam pembelajaran matematika di kelas 11 A2. Dan yang saya cintai Ibu An selaku guru yang diobservasi oleh Ibu Asti. Sebagaimana kita ketahui bahwa coaching itu merupakan sebuah pendekatan komunikasi dengan prinsip kemitraan, kemudian memaksimalkan potensi dan proses kreatif untuk umpan balik. Setelah saya amati video pra observasi dan video observasi yang dikirim oleh Ibu Asti kepada saya, kemudian saat ini kita melakukan dialog pasca observasi, secara sintaknya itu sudah berada pada level yang sangat baik, terutama pada komunikasi yang memberdayakan si coachingnya. Terima kasih untuk rencana tindak lanjut dan juga pengembangan diri. Untuk selanjutnya diharapkan lebih mengajak lagi rekan-rekan guru yang lain untuk lebih terlibat lagi, sehingga pembelajaran yang berpihak pada murid itu dapat kita wujud nyatakan di SMA Thomas Akuino. Sekian dari saya kembalikan ke Ibu Asti. Terima kasih Ibu pengajar praktik. Sekian percakapan pasca observasi. Salam dan bahagia bagi kita semua. Salam.